Dua Romawi. Adapun negara kedua, Tarakan, Morotai, Halmahera, dan Papua, ialah daerah peperangan, Terra Bellica. Di sana perjuangan senjata belum sampai kepada kedudukan yang pasti, sehingga pikiran hendak memasukkan daerah itu ke bawah lindungan negara Indonesia tidaklah dengan begitu saja searah dengan perjalanan peperangan. Walaupun tanah Tarakan menjadi bagian daerah Tidung Bulungan di Pulau Borneo dan Morotai dengan Papua sebagian besar menjadi lingkungan tanah Tidore Halmahera. Tetapi menghubungkan daerah peperangan dengan daerah negara baru adalah sebanyak-banyaknya menimbulkan suatu kedudukan de jure yang tidak berkenan dengan kedudukan de facto. Jikalau daerah itu telah bersih daripada musuh, maka Tarakan dan Morotai, Halmahera dan Papua kembali ke bawah kekuasaan bala tentara Nippon, dan dengan sendirinya harus pula mengalami nasib menjadi terra occupationis belli, yang bersama-sama dengan daerah pulau yang 6 dimasukkan ke dalam daerah negara Indonesia yang bersatu, tidak terpecah belah. Negara rakyat Indonesia tetap melindungi daerah yang 8. Dengan Pulau Papua ada sedikit lain keadaan. Menurut sejarah, maka Papua dan sekelilingnya telah sejak purbakala diduduki bangsa Papua, dan dahulu pulau itu menjadi daerah perpindahan bangsa Indonesia, Wanderungsgebiet, dan sebagian daripadanya pernah menjadi lingkungan tanah Tidore Halmahera. Papua ialah tanah Austronesia yang pusatnya tanah Indonesia kita. Dalam sejarah 1000 tahun ke belakang, Papua telah bersatu dengan tanah Maluku dan menjadi bersatu padu dengan Indonesia. Merauke, Fak-Fak, dan Digul adalah bunyi yang terkenal. Sebelum peperangan Pulau Papua terbagi dua, yaitu bekas bagian Belanda dan bekas bagian Commonwealth of Australia. Yang saya maksud dengan Papua ialah yang bagian Hindia Belanda dahulu. Pada permulaan peperangan Asia Timur Raya, daerah Papua diduduki oleh bala tentara Nippon, dan pada waktu ini menjadi daerah peperangan. Apabilakah perjuangan ini akan sampai kepada kemenangan akhir, menjadi teka-teki yang panitia tidak dapat memecahkannya. Menurut timbangan saya, walaupun daerah yang kedua ini masih menjadi medan peperangan, Terra Bellica, tetapi mengingat persatuan kita, maka kedaulatan negara Indonesia dengan segala akibatnya diteruskan kepada segala daerah-daerah itu. Persatuan daerah Indonesia mengenai dan tetap berhubungan dengan daerah itu. Kedudukan daerah itu adalah daerah Indonesia Pulau yang 8 dengan Lautan Pasifik antara Asia dengan Australia adalah sangat penting dan menjadi pintu gerbang menuju ke Lautan Pasifik. 3 Romawi. Batasan daerah timur Portugis dan Borneo Utara ditentukan menurut perjanjian internasional. Dalam peperangan Asia Timur Raya, kekuasaan Belanda menduduki timur Portugis, walaupun dengan bantahan keras dari pihak Portugis. Nippon menduduki pulau itu dengan alasan karena perang dengan Belanda. Borneo Utara, Sarawak, Brunei, dan Sandakan ialah bekas jajahan Inggris atas beberapa jalan. Kedua daerah timur Portugis dan Borneo Utara ialah dua daerah yang letaknya di luar bekas Hindia Belanda dan menjadi enklave. Enklave ini tak perlu diadakan dalam daerah negara Indonesia, supaya berdirilah daerah itu di bawah suatu kekuasaan dan ikut membulatkan daerah negara Indonesia. Karena tidak saja daerah itu masuk daerah pulau yang 8, tetapi juga sejak semula sudah diduduki oleh bangsa Indonesia sebagai tanah air bersama. 4 Romawi. Kemudian Tuan Ketua, dengan istimewa saya meminta perhatian kepada daerah keempat, Tanah Malaya, dan daerah yang 4 di Semenanjung itu. Kedua daerah ini ialah tanah Indonesia asli, dan penduduk Indonesia asli ialah bangsa Indonesia sejati. Orang Tionghoa memang mempunyai kedudukan yang kuat di Malaya, dan sebagian besar perekonomian Malaya ada di tangannya. Susunan negara bagian bawahan tetap dipegang oleh tangan orang Indonesia yang tersusun dalam beberapa kerajaan. Kerajaan Perak, Kerajaan Sembilan, Pahang, dan Selangor dahulu mendirikan persekutuan, The Federated Malaya State, dan yang lain-lain bercerai-berai juga di bawah kekuasaan Inggris. Batasan Malaya ditentukan dengan perjanjian internasional. Menurut pandangan geopolitik, maka Malaya adalah jembatan bagi pusat kekuasaan di Hindia Hadapan atau Indochina.
sebelah ke pantai selatan menuju ke tanah Indonesia, dan sebaliknya daerah Jazirah itu dahulu ialah jembatan pula bagi kekuasaan Indonesia yang hendak naik ke benua Asia. Juga Jazirah itu suatu pemberian alam yang mengempang sebagai pematang antara lautan Tiongkok Selatan, lautan Indonesia atau Jawa, dan lautan Hindia. Selat Malaka ialah condong ke kepulauan kita. Malaya ialah batang leher kepulauan Indonesia, daerah yang 8. Menceraikan Malaya dari Indonesia berarti dengan sengaja dari mulanya melemahkan kedudukan negara rakyat Indonesia dalam hubungan internasional. Mempersatukan Malaya dengan Indonesia mengandung arti menguatkan kedudukan itu dan membulatkan daerah menurut dasar kebangsaan, keinginan, dan menurut geopolitik udara, daratan, dan lautan. Keinginan hendak bersatu dengan kita, dengan daerah yang 8, sampai kepada hari ini ternyata baik dan ikhlas. Menurut pendapat dan pendirian saya, maka sekaranglah kesempatan yang sebesar-besarnya seluruh tanah Melayu, semenanjung Malaka, kembali bersatu bersama-sama penduduknya dengan Negara Persatuan Indonesia. Cara pertalian dengan pemerintah negara Indonesia mengenai susunan urusan dalam, sehingga garis-garis besarnya lebih baik dibicarakan dengan lebih luas dan lebih memuaskan pada kesempatan lain. Tinggallah lagi daerah kelima yang terbagi atas 4 bagian, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu di tanah semenanjung Malaka. Daerah yang 4 ini sejak dahulu berbatasan dengan Siam atau Muang Thai. Daerah itu dimasukkan oleh Kabinet Toyo ke dalam kerajaan Muang Thai dengan diceraikan dari tanah semenanjung Melayu di sebelah selatan. Adapun perbedaan dengan Muang Thai adalah banyak sekali. Bangsa, agama, dan adat Melayu adalah berlainan dengan agama, bangsa, dan adat Muang Thai. Bagai siang dengan malam, sedangkan tidak ada bedanya dengan Indonesia. Daerah yang 4 menerima pendaratan bala tentara Nippon dengan gembira dan berasa sangat terharu karena telah lepas daripada kekuasaan imperialis Inggris. Politik Kabinet Toyo yang memasukkan daerah mereka ke dalam daerah negara Muang Thai adalah memotong harapan mereka dari kehidupan hendak merdeka. Karena nasib yang diterima rakyat Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu sekarang ini samalah dengan nasib jajahan di bawah kekuasaan Siam. Sejak beratus-ratus tahun atas kekuasaan tenaga sendiri, mereka berhasil menolak pengaruh dan penjajahan Siam yang hendak menjalar ke sebelah selatan. Dengan bantuan bala tentara Nippon yang diterima sebagai pelepas dari kekuasaan Albion, mereka jatuh ke jurang yang lebih rendah daripada kedudukan atas tenaga sendiri dahulu. Penyerahan daerah yang 4 itu kepada Muang Thai kita ketahui dilakukan menurut politik tinggi dan sebelum janji Indonesia merdeka. Dalam suasana pembentukan Negara Persatuan Indonesia, maka kedudukan negeri yang 4 itu hendaklah menurut garis politik tinggi pula, yaitu dengan mempersatukan kembali ke dalam daerah Malaya. Apabila daerah Malaya bersatu dengan daerah negara rakyat Indonesia, maka politik yang dijalankan tertuju negeri yang 4 itu tak boleh tidak juga ikut bersatu. Hanya dengan jalan begini, keretaan dalam politik Toyo dapat diperbaiki kembali dengan obat yang menyegarkan hati sanubari orang Malaya dan Indonesia umumnya. Peperangan Asia Timur Raya tentulah pada suatu ketika akan sampai kepada saat yang lebih baik memperkuat persahabatan hati dengan bangsa Indonesia daripada bergantung kepada kekuatan pemberian daerah free gift kepada Muang Thai itu. Pertentangan Indonesia Siam di Malaya baru akan putus dan menyenangkan rasa keadilan apabila negeri yang 4, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, kembali kepada ibunya. Sebagai langkah pertama kembali pulang kepada tumpah darah Negara Persatuan Indonesia yang luhur, daerah yang 8. Tuan Ketua yang mulia, jauhkanlah pembicaraan saya ini daripada dakwaan menjalankan politik imperialisme. Jikalau saya dalam mengusahakan politik persatuan daerah tertuju tanah Malaya Utara dan lain-lain itu, usaha saya sungguh lepas daripada segala niatan imperialisme. Dan sebaliknya, kita tetap berjuang untuk menjatuhkan imperialisme, dan orang Indonesia yang berpaham hendak menumpaskan imperialisme. Hendaklah juga pada waktu ini melakukan kewajibannya. Nasionalis Indonesia
Janganlah terima politik yang memasukkan daerah Indonesia ke bawah kedaulatan negara Muang Thai. Karena hal itulah yang dirasakan dan diderita sebagai imperialisme Timur. Orang Islam, saya serukan kepada alim ulama bahwa daerah Malaya adalah tanah Islam Indonesia, dan janganlah orang Islam diperhubungkan di bawah kekuasaan negara Muang Thai yang beragama Buddha itu. Seluruh tanah Malaya saya ketahui hendak bersatu dengan daerah yang 8. Di manakah suara Tuan Haji Agus Salim, anak Rio Semenanjung Malaka, Tuan Dahler yang telah minum air Minangkabau, tanah Bangkinang, Tuan Lim Kong Hian, anak Banjar Pengembara Sumatera, keluarkanlah pendapat tuan-tuan. Tuan Harahap, pengarang buku Dari Pantai ke Pantai, manakah sumbangan hati tuan? Alim ulama, lupakah tuan-tuan akan persatuan daerah Islam, dan lupakah tuan-tuan bahwa pemuda-pemuda Malaya itu bersatu dengan pemuda tuan di Mekah dan Mesir? Rombongan Indonesia ke Nippon, nama-nama tuan-tuan sangat dihargakan oleh orang Malaya, tanda persatuan. Dan Tuan Penganjur, DRS Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, nama Tuan sangat harum sampai ke Borneo Utara, Indonesia Timur, dan seluruh Malaya. Harum semerbak karena percaya akan politik kebangsaan Tuan yang didasarkan persatuan daerah dan bangsa yang luas dan ikhlas. Jangan putuskan harapan Malaya dan penuhilah harapan Angkatan Muda Indonesia. Daerah Lautan. Tuan Ketua membicarakan daerah negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan. Sesungguhnya adalah berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya. Tanah air Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang. Bagi tanah yang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka semboyan Marinliberium, Laut Merdeka, menurut anjuran Hugo Grotius itu dan yang diakui oleh segala bangsa dalam segala ketika, tidak dapat dilaksanakan begitu saja, karena kepulauan Indonesia tidak saja berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, tetapi juga berbatasan dengan beberapa lautan dan beribu-ribu selat yang luas atau yang sangat sempit. Di bagian selat dan lautan sebelah ke dalam, maka dasar Laut Merdeka tidak dapat dijalankan, dan jikalau dijalankan, maka sangat merendahkan kedaulatan negara dan merugikan kedudukan pelayaran, perdagangan laut, dan melemahkan pembelaan negara. Oleh sebab itu, dengan penentuan batasan daratan, haruslah pula ditentukan daerah. Air lautan manakah yang masuk menjadi daerah kita, dan air laut manakah yang masuk lautan lepas.